Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Naomi yang soleh dan soleha. Oke, anak Naomi, semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan ya, kekuatan hingga bisa menyelesaikan menjalankan ibadah puasa kita hari ini. Nah, kembali lagi di pembelajaran kita tematik. Kita lanjutkan pembelajaran kemarin. Nah, hari ini kita belajarnya tentang matematika. Nanti untuk materi yang bukan matematika ya, khususnya PKN, nanti kita bahas di Zoom. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sama-sama kita mengucapkan lafaz al-basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Nak Naomi silakan perhatikan dan buka bukunya ya, buku tematiknya di halaman di pembelajaran ke-6, halaman 38 ya, jenis-jenis sudut. Kemudian nanti ada latihan di sana. Oke. Yang sebelumnya nanti kita bahas di Zoom. Silakan simak dulu video berikutnya. Hai kawan semua, ayo kita belajar matematika menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat dan semangat. Hari ini kita kembali akan belajar materi matematika. Kelas 3, tema 8, subtema 1. Apa yang akan kita pelajari? Ya, kita akan belajar tentang pengertian sudut dan macam-macam sudut. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Jangan lupa ya, di akhir video terdapat soal yang bisa kalian jadikan latihan. Selamat menyaksikan. Perhatikan ilustrasi berikut. Setiap hari Senin, sekolah Udin mengadakan upacara bendera. Setiap peserta memberi hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Perhatikan gambar berikut. Pada saat posisi hormat, apabila kita tarik garis dari lengan atas dan lengan bawah dan bertemu di satu titik, maka akan membentuk sebuah sudut. Lalu, apa itu sudut? Mari kita pelajari bersama-sama. Gambar berikut adalah gambar sebuah sudut. Kita beri nama sudut A, B, C. Dari gambar tersebut, maka bisa kita tarik kesimpulan sudut dibentuk oleh dua buah garis lurus. Kemudian, posisi kedua garis saling bertemu atau berpotongan, membentuk titik sudut. Kemudian, antara dua buah garis terdapat jarak. Jadi bisa kita simpulkan sudut adalah daerah yang dibatasi dua buah garis lurus yang saling bertemu atau berpotongan membentuk titik sudut. Selanjutnya, berdasarkan gambar-gambar berikut, tentukan manakah yang merupakan sudut. Gambar yang A, kita lihat terdapat dua garis lurus kemudian bertemu di satu titik. Berarti tepat ini dinamakan dengan sudut. Gambar B, terdapat dua buah garis tetapi tidak berpotongan atau bertemu, maka ini bukan sudut. Yang C, terdapat dua garis berpotongan atau bertemu di titik, berarti dinamakan sudut. Yang D, terdapat dua garis juga dan juga berpotongan, maka disebut dengan sudut. Yang E, terdapat dua garis, satunya tidak lurus akan tetapi berpotongan, jadi ini tidak dinamakan dengan sudut.
Kemudian yang F, kedua garisnya melengkung meskipun berpotongan. Ini juga bukan dinamakan dengan sudut. Sekarang mari kita mengenal bagian-bagian dari sudut. Yang pertama, sudut berikut disebut dengan sudut ABC. Cara penulisannya, titik pertemuannya yaitu titik B letaknya berada di tengah-tengah. Kemudian garis AB dan garis BC disebut dengan kaki sudut. Sedangkan titik B merupakan pertemuan antara garis AB dan BC disebut dengan titik sudut. Selanjutnya, terdapat jarak antara kedua buah garis. Maka ini dinamakan dengan besarnya sudut dengan satuannya adalah satuan derajat. Tahukah kalian, meskipun garis diperpanjang, maka besarnya sudut akan tetap sama. Ya, itu tadi adalah bagian-bagian dari sudut. Terdapat sebuah alat yang biasa digunakan untuk mengukur sudut. Namanya adalah busur derajat. Pada busur derajat tersebut terdapat satuan dari sudut, yaitu satuannya adalah derajat. Cara penulisannya biasanya adalah berupa lingkaran kecil yang letaknya berada di atas. Kita lihat sebagai contoh, misalkan ada sebuah garis menuju angka 0 pada busur tersebut, maka kita menulisnya adalah 0 derajat. Kemudian misalkan 10 derajat, berarti satu garis berada di angka 0, kemudian yang garis kedua ada di angka 10, maka ditulis 10 derajat. Kemudian misalkan 20 derajat, berarti garisnya yang kedua berada di 20, kita menulisnya 20 derajat. Kemudian garis kedua di angka 90, maka kita menulisnya 90 derajat. Dan jika di garis keduanya ada di angka 180, maka kita menulisnya 180 derajat. Bagaimana? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam sudut. Sudut yang pertama yaitu sudut siku-siku. Kita lihat terdapat dua garis lurus yang berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Ini dinamakan dengan sudut siku-siku. Jadi sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut kedua, sudut lancip. Kita lihat, ternyata dua garis lurus yang berpotongan membentuk sudut yang kurang dari 90 derajat dan lebih dari 0 derajat. Jadi sudut lancip adalah sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Selanjutnya sudut tumpul. Kita lihat bersama. Besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Jadi sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sudut keempat yaitu sudut lurus. Dua garis bertemu membentuk garis lurus sehingga besarnya adalah 180 derajat. Jadi sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Sebagai latihan, mari kita tentukan nama dari sudut-sudut berikut. Yang pertama, ya, ini lebih kecil dari 90 derajat, berarti dinamakan dengan sudut lancip. Kemudian yang kedua, ya ini tegak lurus ya, maka dinamakan dengan sudut siku-siku. Nomor 3, ya, kita lihat bersama-sama, ternyata lebih besar dari 90 derajat, maka disebut dengan sudut tumpul. Nomor 4, jelas sekali ya, ini lebih kecil dari 90 derajat, disebut dengan sudut lancip. Nomor 5, ya garis lurus saja, berarti namakan dengan sudut lurus.
Kemudian nomor 6, ya, sudut tumpul. Bagaimana, sudah paham ya? Dari penjelasan tadi, coba langsung lihat di halaman 39, ayo berlatih. Nah, anak-anak Umi coba kerjakan nomor 1 dan 2. Nomor 1, tentukan jenis sudut. Silakan langsung tuliskan saja sudutnya apa. Kemudian nomor 2, tentukan banyak sudutnya. Untuk seperti gambar di atas ya, itu Umi sudah jawab yang nomor 2A dan B. 2A itu segitiga siku-siku terlihat jelas. Siku-sikunya itu seperti siku-siku pada tangan kita ada 1 ya. Kemudian lancipnya ada 2. Yang belah ketupat nomor 2 ya, bangun datarnya nomor 2 itu memiliki 2 sudut lancip, kemudian 2 sudut tumpul. Nah, selebihnya di halaman 40 silakan coba anak-anak Umi kerjakan. Oke, pembelajaran kita cukup di halaman 40. Oke, kita akhiri pembelajaran matematika kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.